Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama dengan saya, Tufel Hadi Nugroho. Halo teman-teman, selamat datang di video pembelajaran matematika. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas salah satu topik yang sangat penting dan sering muncul di dunia nyata, yaitu sebuah aplikasi integral. Ya, mungkin selama ini kita mengira integral hanya soal rumus dan hitung-hitungan kan? Tapi ternyata integral punya peran besar dalam menghitung luas, volume, usaha, bahkan dalam ilmu ekonomi dan statistika. Nah, di video ini kita akan bahas secara runtut mulai dari pengertian jenis-jenis aplikasi integral sampai contoh soal yang sering keluar di bangku kuliah. Jadi pastikan tonton sampai akhir ya. Definisi aplikasi integral yaitu aplikasi integral ialah penggunaan konsep integral, terutama integral tak tentu dan tentu, untuk menyelesaikan berbagai permasalahan dalam kehidupan nyata dan ilmu pengetahuan. Nah, di dalam aplikasi integral ini gunakan alat bantu untuk menghitung. Yang pertama ialah luas daerah di bawah kurva, kedua volume benda putar, ketiga panjang suatu kurva, empat luas permukaan benda, yang kelima ialah gaya, massa, kerja, dan berbagai besaran fisika lainnya yang melibatkan akumulasi perubahan kecil secara kontinu. Dengan kata lain, aplikasi integral adalah cara menggunakan integral tidak hanya untuk menghitung luas secara geometris, tetapi juga untuk menyelesaikan berbagai masalah teknis dan praktis. Kemudian ada kegunaan aplikasi integral, yaitu yang pertama ialah menghitung luas daerah di bawah atau antara kurva. Kemudian menghitung volume benda yang dibentuk dari rotasi kurva. Kemudian ada juga menghitung panjang kurva suatu fungsi, menghitung luas permukaan benda hasil putaran, menyelesaikan masalah fisika seperti halnya massa, gaya, kerja, dan tekanan. Yang terakhir dan ialah yang paling kompleks ialah digunakan dalam bidang teknik, ekonomi, dan biologi untuk menghitung akumulasi pertumbuhan ataupun distribusi. Ada jenis-jenis aplikasi integral, yaitu luas daerah di bawah kurva. Integral digunakan untuk menghitung luas daerah yang dibatasi oleh kurva fungsi dan sumbu X. Yang kedua ialah volume benda putar. Menggunakan integral untuk menghitung volume benda yang dihasilkan dari memutar kurva di sekitar sumbu. Ada dua contoh metode umum, yang pertama ialah metode cakram atau yang lebih dikenal dengan sebutan disk method, kemudian metode kulit tabung atau cell method. Kemudian yang ketiga ialah panjang kurva. Integral digunakan untuk menghitung panjang kurva suatu fungsi dengan rumus yang telah dipaparkan. Kemudian yang keempat adalah menghitung luas permukaan benda putar. Ini digunakan untuk menghitung luas permukaan dari benda yang dibentuk oleh rotasi kurva. Ada juga yang kelima ialah massa dan pusat massa, center of mass. Untuk menghitung massa suatu objek dengan kerapatan yang bervariasi dan menentukan titik pusat massa. Jika kerapatan linear, maka hasilnya ialah seperti rumus yang telah dijelaskan. Kemudian 6. Kerja atau work dalam fisika. Digunakan untuk menghitung kerja yang dilakukan oleh gaya yang berubah terhadap jarak. Kemudian yang terakhir ialah yang ketujuh, tekanan dan gaya pada permukaan. Untuk menghitung gaya total yang diberikan oleh tekanan fluida dalam permukaan datar. Kemudian kita memakai contoh soal, yakni contoh soal panjang kurva, di mana diketahui fungsi Y sama dengan 1/3 X pangkat 3/2 pada interval X sama dengan 0 hingga X sama dengan 4. Hitunglah panjang kurva fungsi tersebut pada interval tersebut. Ya, dari soal tersebut dapat diketahui yakni fungsi Y sama dengan 1/3 X pangkat 3/2 dengan batas interval X sama dengan 0 sampai X sama dengan 4.
Kemudian ditanya, hitunglah panjang kurva pada interval tersebut. Maka untuk penyelesaian soal, untuk menghitung panjang kurva dari suatu fungsi y sama dengan f x digunakan rumus panjang kurva, yakni L sama dengan integral batas bawah A dengan batas atas B akar 1 plus dalam kurung dy per dx tutup kurung kuadrat dx. Kemudian kita turunkan terlebih dahulu untuk fungsi y sama dengan 1/3 x pangkat 3/2 ditemukan, yakni dy per dx sama dengan 1/3 dikali 3/2 x pangkat 1/2 sama dengan setengah akar x. Kemudian kita turunkan bagian kuadrat hasil turunan tersebut menjadi dy per dx tutup kurung kuadrat sama dengan dalam kurung setengah akar x kuadrat sama dengan 1/4 x. Maka ditemukan rumus kurvanya ialah L sama dengan integral batas bawah 0 dan batas atas 4 akar 1 plus 1/4 x dx. Dan untuk menyederhanakan integral, lakukan substitusi. Sehingga menjadi U sama dengan 1 plus x per 4. Diturunkan lagi menjadi du sama dengan 1/4 dx. Sedangkan dx ialah dx sama dengan 4 du. Kemudian di sini kita menghitung batas bawah U dengan batas atas U. Yang pertama ialah batas bawah integral awal ialah x sama dengan 0. Masukkan x sama dengan 0 ke rumus substitusi menjadi U sama dengan 1 plus 0/4 sama dengan 1 plus 0 sama dengan 1. Kemudian batas atas integral awal ialah x sama dengan 4. Masukkan x sama dengan 4 ke rumus substitusi menjadi U sama dengan 1 plus 4/4 sama dengan 1 plus 1 sama dengan 2. Kemudian kita ubah integral menjadi L sama dengan 4 integral batas bawah 1 batas 2 batas atas 2 akar U du. Kemudian hitung hasil integralnya. Hasil integralnya yakni 4 dikali 2/3 U pangkat 3/2 dengan batas bawah 1, batas atas 2, dan hasil ini disederhanakan menjadi 8/3 dalam kurung 2 pangkat 3/2 dikurangi 1. Kemudian hitung hasil 2 pangkat 3/2 sama dengan 2 dikali akar 2 menjadi sama dengan 2,8284. Kemudian L sama dengan 8/3 dikali 2,8284 dikurangi 1 sama dengan 8/3 dikali 1,8284 menjadi 4,876. Jawaban akhirnya ialah L mendekati 4,88 satuan panjang. Nah, sini kita sudah memulai dan mengakhiri soal tersebut. Kemudian kita membahas tentang kesimpulannya, ialah aplikasi integral merupakan penerapan konsep integral untuk menyelesaikan berbagai persoalan nyata seperti menghitung luas, volume, panjang kurva, dan luas permukaan. Dan pada materi ini sangat penting karena banyak digunakan dalam bidang teknik fisika, ekonomi, dan ilmu lainnya. Dengan memahami
konsep aplikasi integral, kita dapat memodelkan dan menyelesaikan berbagai permasalahan yang melibatkan perubahan kontinu secara lebih akurat dan sistematis. Oke, sekian pembahasan kita hari ini. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Dan jikalau ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.